Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili, dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas,
yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom yang di online dan di bawah. Puji nama Tuhan, kalau kita ada di tempat ini, kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Ini adalah suatu anugerah, amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh beribadah hari ini, itu bukan sebuah kebetulan, tapi ada rencanamu yang indah buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di waktu yang singkat ini Engkau mau berbicara kepada kami, dan kami mau buka hati kami Tuhan. Hadirlah, jamah setiap kami Roh Kudus. Kami tahu Engkau Tuhan yang selalu mendengar setiap doa kami, yang selalu mau mengasihi bahkan memulihkan setiap kami Tuhan. Karena itu kami mau datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati kami, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri
yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan
segenap hati katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat dia jauh. Dengan iman kita katakan, Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, Dia sanggup menjawab setiap doa kita. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan. Dengan segenap hati, dengan iman kita katakan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bersatu atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Karena kami tahu hari ini adalah hari yang terbaik yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau lebih lagi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa
ada sukacita boleh katakan ke sebelah-sebelahnya, katakan ha. Siap tertawa buat Tuhan, amin. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji semuanya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Amin, siap tertawa bersama Tuhan, amin. Silakan duduk saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kini tiba saatnya untuk persembahan ibadah raya. Untuk yang belum disiapkan silakan di amplop berwarna biru. Yang sudah siap boleh diangkat amplop warna birunya. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami ya Bapa. Pada siang hari ini kami akan memberikan persembahan terbaik. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi
lagu ini menjadi doa kita. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan.
Berkati setiap kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Hamba tahu Kau sangat mengasihi tempat ini. Kau sangat mengasihi setiap jiwa-jiwa tempat ini. Kau ingatkan kami, Kau melihat bunga bakung di ladang, burung-burung di udara. Kau piara mereka. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Waktu kami berdoa Kau mendengar. Dan Kau memberikan lebih dari apa yang kami doakan. Kami berdoa Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan. Tempat ini Tuhan. Jadi rumah doa-Mu. Memberkati sekitar wilayah Palem ini Tuhan. Kau berdoa jiwa-jiwa Kau tambahkan tempat ini Tuhan. Kalau ada tempat-Mu di tempat ini, ada lumbung-Mu tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau mempersiapkan tempat ini untuk penuaian di akhir zaman ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang ditabur itu jatuh di tanah yang subur. Dan firman itu boleh bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya boleh kelihatan dengan di lingkungan sekitar kami Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, biar Tuhan yang beracara di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya. Kau luar biasa, Kau dahsyat. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk, thank you buat pemusik semuanya. Shalom. Oke. Apa kabar? Haleluya, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih buat Ibu Gembala. Jadi kata kita ngomong kata luar biasa, kita ngomong kata yang positif. Waktu ditanya bagaimana kabarnya, sebetulnya saya dulu di sekolah anak saya suka tuh kalau ditanya gurunya bagaimana kabarnya, semua anak-anak tuh jawab better than good. Kenapa kita jawab hal-hal yang positif? Amsal 18 ayat 21 nggak ada di PowerPoint saya. Berkata gini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hari-hari ini hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Waktu kita bilang luar biasa, jadilah hari itu luar biasa. Waktu kita bilang aduh nggak enak nih hari ini, aduh gimana rasa hari, jadilah. Nggak enak lah mungkin kita datang ke gereja, aduh kenapa ya. Aduh ini pembicara siapa ya? Aduh ini kok penyembahannya nggak ngangkat, apa yang mau diangkat? Mimbar. Jadi waktu kita mulai hari, kita harus berkatakan hal-hal yang positif. Jangan ngomong, hari ini nggak enak nih, aduh hari ini susah nih, aduh ada masalah yang berat. No. Tapi berkatalah dengan hal-hal yang positif. Karena apa yang kita katakan, kita akan nabur yang demikian. Amin. Oke, perkenalkan nama saya Liu Joni. Sekarang saya melayani sebagai Kadepkul CK4 dan membantu pelayanan Gembala CK4 Pastoral Kauntu di Plaza Indonesia. Nah, saya berisi satu, anak 3, jangan dibalik, justru itu salah. Nextnya, ya itu dia. Anak saya 3, kalau lihat yang anak paling gede udah gede banget, yang tengah sedang, yang itu paling kecil. Sebetulnya yang kecil itu bukan bonus ya, orang bilang wah ini produk COVID, bukan. Jadi semua anak saya bedanya 5,5 tahun, dibilang di plan, tidak, itu rencana Tuhan. Singkat ceritanya gini, anak pertama saya habis saya menikah, saya jaga setahun, muncul anak pertama saya sekarang udah 16 tahun. Anak kedua itu waktu kita nggak plan, jadi saya emang sebetulnya kita plan 3 tahun. Tapi waktu 3 tahun kita nggak jaga, kok nggak muncul tuh anak ketiga. Kita bertanya doa Tuhan, ini kenapa ya? Sampai satu kali saya mau tes saya punya sel dan istri saya. Tapi rencana Tuhan berkata beda. 5,5 tahun pulang dari Israel, jadi ikut gembala, ikut Pastor Wela Kauntu ke Israel. Nah perjalanan ke Israel itu Pastor Wela Kauntu berkata gini, doa John, doa, Tuhan pasti mukjizat. Tiap perjalanan kan berapa hari kan itu 4-5 hari kalau nggak salah. Tiap malam itu kita bilang doa John, doa. Sampai dikasih
kamar hotel yang beda. Tujuannya apa? Kita juga bingung. Ya udah kita jalanin ya. Tiap kali pagi naik bus, bagaimana John hari ini? Ya luar biasa kita jawabnya. Tapi dan ada kesaksian, jadi Pastor Welcome tuh cerita tentang kesaksian bagaimana ada salah satu pengusaha datang ke Israel, dia mengharapkan anak laki-laki. Anaknya semua perempuan dan dia mengharapkan anak laki-laki dan memang dijawabnya di Israel. Ya udah kita berdua sama istri saya Yosi, kita beriman, Tuhan kita percaya, kita terima mujizat Tuhan. Jadi pulang dari Israel siang-siang karena jet lag, jadi saya masih ingat saya tidur siang. Begitu pas masih tidur itu istri saya tiba-tiba bangunin saya, John. Tiba-tiba dia bisa tespek, gue bingung ngapain tespek, siang-siang bolong. Tespek dikasih lihat garisnya 2. Jadi bukan hanya COVID ya garis 2 ya, tespek pun kalau positif hamil garisnya 2. Dan saya bilang, dan lahir pas 5,5 tahun, anak yang kedua saya umur 10 tahun. Yang ketiga itu bukan produk COVID karena Februari 2020, kalau dimundur Februari 2020 itu dimana saya dan istri itu lumayan berat kehidupan karena harus bantu mertua saya kena cancer. Jadi berobat di Singapura bolak-balik, lumayan struggle lah kita. Tapi Tuhan kasih bonus anak ketiga. Dan sebetulnya kalau dilihat bagaimana rencana Tuhan, hari ini kan temanya hidup dalam rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Kita lihat anak ketiga ini Tuhan kasih tuh untuk menghibur istri saya. Bagaimana jadi proses perjalanan mertua saya akhirnya meninggal di bulan April 2020. Itu istri saya anak pertama, mamanya cukup dekat sama dia. Tapi Tuhan kasih si Kaden ini lahir di Oktober, sebentar lagi ulang tahun, 30 Oktober 2020. Itu kayak menghibur. Dan ini anak kalau ketemu semua orang, mungkin yang pernah ketemu di gereja, ini anak tuh bener-bener kayak ketawa terus, joy banget, ketemu semua orang, kenal kayak sok akrab. Kita bilang, ini kan baru ketemu. Akrab banget, semua orang kalau ketemu dia, ini anak kenapa baik banget, terus kayak ketawa terus ininya. Jadi anak ketiga ini kayak Tuhan kirim untuk menghibur keluarga saya. Dan kita tahu ya di waktu COVID kita semua stay di rumah, ada di rumah. Kerjaan ngapain? Ya ketemu dengan sekitarnya. Dan kan kebetulan ada yang si kecil ini kan, ya lagi lucu, kita main sama dia. Kita bisa bercanda sama dia. Semua cecenya, kokonya semua jadi kayak ada mainan baru. Jadi kayak Tuhan emang kirim dia untuk menghibur istri saya, membuat keluarga saya di waktu COVID yang kita kerjanya di rumah terus, untuk menghibur keluarga saya. Itu perkenalan saya, anak saya 3, jadi itu cerita singkatnya. Ini pertama kali saya ada di GB Home Palem Galaxy. Terima kasih buat Pak Immanuel, Pak Wisnu. Kenapa saya sebut Pak Wisnu? Karena Pak Wisnu kebetulan beberapa kali boleh datang, kebetulan dia Kabid Kul tempat ini. Saya boleh ketemu dengan Pak Wisnu dan sedikit banyak cerita tentang GBI Palem. Hari ini waktu saya diminta untuk sampaikan firman Tuhan, tema besar, tema bulan ini ya betul ya, hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Pertanyaan pertama waktu saya lihat tema ini, pertanyaan pertama adalah rencana Tuhan dalam hidup kita seperti apa? Sampai hari ini pun masih ada orang bertanya, Tuhan tuh mau ada saya di dunia ini buat apa sih? Tuhan saya mau sampai hari ini ada buat apa sih? Yang kedua, hari ini kita datang ke ibadah ngapain sih? Gitu. Kalau kita ngomong rencana Tuhan seperti apa? Pastor Welcome tuh selalu bilang gini, kalau kita hari ini, kita lewatin era COVID ya betul ya? 3 tahun kurang lebih, yang begitu era itu yang mencekam, yang kalau kita bisa hari ini hidup kondisi baik-baik, itu berarti tanggung jawab Tuhan, pekerjaan Tuhan lewat hidup kita belum selesai, amin. Jadi Pastor Welcome itu selalu ingatkan itu, selalu bicara hal itu. Kalau kita ada sampai hari ini, Tuhan masih mau pakai hidup kita, amin. Oke, Yeremia 29 ayat 11. Saya bacakan, ya kita baca sama-sama deh. 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang pasti gini, rencana Tuhan
penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kita harus pahami dulu apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita supaya kita tahu hidup menurut sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Yang pertama tadi saya bilang rencana Tuhan pasti penuh dengan damai sejahtera. Yang kedua, rencana Tuhan pasti yang terbaik untuk kehidupan kita. Yang ketiga nih, rencana Tuhan mungkin, kok ini kok jadi ke belakang? Ya, rencana Tuhan mungkin bukan rencana kita. Loh kok kenapa? Ada ayatnya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 saya baca ini. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Waktu kita punya plan, kita boleh punya plan, kita boleh punya rencana. Saya mau jadi, waktu kita sekolah pasti tanya, gedenya mau jadi apa? Kalau dulu waktu zaman saya itu bahasa klise, saya mau jadi dokter, saya mau jadi pilot. Itu boleh, kita boleh punya plan. Tapi ingat, rencana Tuhan pasti yang terbaik. Dan mungkin dibilang rencana jadi pilot ini baik, tapi yang terbaik Tuhan mau kasih. Jadi rencana kita belum tentu rencana Tuhan. Jadi terimalah itu. Mungkin kita bilang, kok hari ini sampai hari ini saya belum bekerja. Kok sampai hari ini baru masuk kerja sebentar udah di PHK. Kok sampai hari ini saya belum punya pasangan. Kok sampai hari ini saya belum menikah. Kok sampai hari ini saya ditinggal orang tua, saya lahir dengan anak yatim. Banyak pertanyaan yang mungkin kita bilang, apakah rencana Tuhan terbaik buat hidup saya? Ingat cerita Ayub. Saya baca Ayub, bagaimana Ayub dicobai. Itu foto Ayub tuh lagi penyakitan, temennya dari jauh berkata sama dia, tinggalin Tuhan, tinggalin aja. Tapi sedikit pun dari mulut Ayub tidak pernah berkata, Tuhan itu jahat. Dia terus sungguh-sungguh ikut Tuhan sampai pada di akhirnya. Dan Ayub 42 ayat 12a bicara gini, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, hidupnya yang baru, lebih daripada hidupnya yang lama. Semua diganti berkali lipat ganda. Karena kenapa? Karena dia tahu tujuan dia bukan waktu dicobai, tujuan dia bukan di awal doang, tapi lihat di akhirnya apa. Tuhan punya rencana yang besar buat Ayub. Bagaimana kita mengerti rencana Tuhan? Yang pertama, ini hal-hal yang biasa kita dengar, bergaul karib dengan Tuhan. Tapi sampai hari ini saya terus bertanya sama diri saya, bergaul karib ini bicara bukan hanya doa ya. Mungkin kita tiap hari mau pergi ke kantor, mau pergi sekolah, mau makan, kita berdoa, Tuhan terima kasih buat makanan ini. Tuhan saya mau pergi kemanapun, tutup bungkus setiap kali kuasa darah Yesus. Bukan hanya sekedar doa. Tapi gini, apakah masih ada waktu pribadi, saat teduh kita, yang kita mau sisihkan waktu 24 jam dalam sehari hidup kita sisihkan buat Tuhan. Masih adakah? Saya selalu tiap hari saya selalu bertanya, 24 jam hari ini berapa jam ya saya kasih Tuhan ya? Sampai hari ini saya masih introspeksi diri. Apakah kita terus bergaul karib sama Tuhan? Pak Niko selalu bilang, pujian, penyembahan, doa. Itu hal basic. Apakah kita masih lakukan itu? Bergaul karib sama Tuhan. Waktu kita bergaul karib sama Tuhan, kita akan tahu rencana Tuhan buat hidup kita. Amin. Yang kedua, baca firman Tuhan. Gimana kita mau tahu rencana hidup kita, Tuhan buat hidup kita, kalau kita tidak baca ini? Firman Tuhan ini, ada yang bilang surat cintanya Tuhan buat kita. Firman Tuhan ini ada bilang ini manual booknya untuk hidup kita. Kita kenapa kita tinggal cari di firman Tuhan, ini semua ada. Ini buku terhebat di sepanjang sejarah. Nah saya nggak tahu nih, sampai hari ini, apakah yang masih setiap hari baca firman Tuhan? Ada satu kesaksian, itu diri saya. Saya kalau kemana-mana di sharing firman Tuhan, saya selalu saksikan ini. Dan saya selalu bawa Alkitab ini. Kenapa Alkitab ini saya cerita gini? Jadi dulu waktu youth, kalau ingat ya mungkin di sini pernah youth atau dulu di youth saya,
ada komselnya, dulu namanya KTB, kelompok tumbuh bersama. Setiap minggu kita ketemu dan kita harus bikin ringkasan apa yang kita baca. Dan waktu itu tuh luar biasa, 10 pasal setiap hari. Kita coba, 10 pasal. Dan saya ini tuh kalau lihat buku tebel begini, Alkitab tebel ya. Ya kita sama-sama ini tebel ya. Tebel. Dan saya setiap kali lihat buku tebel itu kayak, aduh tebel banget nih bacanya ya. Novel saya juga gak suka. Kalau buku contoh yang mungkin masih tahu Doraemon, buku Doraemon, Kung Fu Boy, itu ada gambar. Saya bisa, mau setebal apapun saya bisa. Tapi begitu lihat Alkitab, ini gimana bacanya ya? Wah saya bilang, ini sih perjuangan. Tiap kali ketua KTB saya bilang, baca, ini kok bolong hari ini gimana nih? Iya oke baca. Setiap kali saya komit mau baca, akhirnya bolong juga. Setiap kali saya komit mau baca, saya gagal. Komit mau baca, gagal. Sampai satu kali saya ditegur Tuhan cukup keras. Saya pulang dari ibadah youth, lagi mau puter balik, itu saya inget banget momen itu. Jam 9 malaman saya mau puter balik. Saya udah lihat itu waktu saya puter balik itu dari depan itu kosong. Tapi entah kenapa tiba-tiba ada motor lewat. Saya bingung begitu puter balik, itu motor akhirnya tabrak saya. Dan hari itu saya harus berhadapan dengan polisi. Dan singkat cerita sampai jam 11-12 malam. Besok paginya saya cuma tahu, ini teguran saya buat saya bener komitmen sama Tuhan. Jangan cuma ngomong. Omdo itu gak penting. Tapi waktu kita ngomong, lakuin dong perbuatannya mana. Di situ saya berubah. Gak langsung, gak instan. Karena saya dari orang yang males banget, bukan males ya. Kayak ketemu buku tebel tuh kayak, aduh gimana ya, ini bacanya gimana ya, mulai dari mana ya. Apalagi kalau kalian tahu udah mulai imamat, ulangan kan semua diulang. Ada baca nih kayak kita udah pernah baca nih, kayak ini udah baca nih, diulang. Saya berusaha keras tetap aja bolong. Sampai satu titik saya ketemu Alkitab ini. Alkitab dengan 365 hari renungan harian. Ini yang menolong saya, akhirnya saya bisa rutin, udah beberapa kali saya baca ini Alkitab tanpa bolong. Dan cara saya baca begini, itu saya ada screen cap itu tanggal 8 Juni, 9 Juni. Ini dia setiap Alkitab ini pasti dikasih tahu tanggal berapa, bacanya berapa gitu. Nah apa yang saya lakukan, contoh hari ini tanggal 26 ya, 26 betul ya. 26, saya pulang nih capek nih, saya nggak baca. Saya baca ini bukan tanggal 20, contoh hari ini saya baca, besok tanggal 27 kan. Saya tidak baca yang tanggal 26, tapi saya baca tanggal 27. Yang tanggal 26 saya tandain dulu. Mungkin dari sini ada lihat ya lipetan-lipetan, itu saya lipat. Untuk saya tahu ini saya belum baca. Nah tanggal 26 saya kapan baca, saya biasa bacanya mungkin di tanggal 27 pagi atau 28 pagi. Supaya tidak mengganggu jadwal rutin saya baca firman Tuhan sesuai dengan pedoman ini. Dan lewat hal ini akhirnya puji Tuhan saya tuh begitu selesai pertama kali itu saya ingat banget. Begitu luar biasa saya bilang Tuhan terima kasih. Akhirnya saya bisa benar-benar rutin baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu tanpa keskip satupun. Saya bilang aduh Tuhan terima kasih, terima kasih. Saya berdoa kesaksian ini juga bisa membantu kalian. Yang mungkin sampai hari ini baca firman Tuhan kayak, ini baca mulai dari mana sih? Kejadian asik, Keluaran enak. Aduh imamat, korban bakaran, tebusan dosa. Kan kita hidup perjanjian baru. Kok ada perjanjian lama lagi ini bayar korban begini. Masuk bilangan, wah angka semua. Masuk ulangan, diulang lagi. Ini kapan selesainya? Masuk Yosua enak, hakim-hakim, wah hakim-hakim ini ada hakim ini. Mungkin membuat kita ini baca bolong. Cobalah supaya siapa tahu kesaksian ini bisa jadi bantuan buat kita baca firman Tuhan rutin. Dan kenapa hari-hari ini kita benar-benar baca firman Tuhan sungguh-sungguh. Karena hari-hari ini dengan banyak pengajaran yang kelihatan benar. Yang kelihatan, wah ini pengajaran bagus, baik. Tapi waktu kita teliti firman Tuhan, waktu kita baca sungguh-sungguh, ini pengajaran mulai menyeleweng, mulai nggak benar. Pengajaran mulai abu-abu. Kok perpuluhan nggak perlu disetor ke gereja ya? Kenapa begitu ya? Kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kalau kita nggak benar dalam firman Tuhan, kita mulai akan tergoyah. Oh begini loh.
Jadi hari-hari ini please baca firman Tuhan. Benar-benar renungin firman Tuhan. Jadi waktu ada firman, waktu ada suatu pengajaran yang mulai, kok aneh ya pengajaran. Kita tahu, ini kan manual booknya, cari firman Tuhan. Oh di sini. Dan puji Tuhan kan sekarang Alkitab nggak kayak dulu. Waktu kita mau cari tentang lidah di mana ya? Aduh kayaknya gue pernah tandain deh. Coba cari. Enggak, sekarang gampang. Cari handphone, cari tentang lidah. Alkitab firman Tuhan tentang lidah. Itu keluar semua perkataan lidah tentang di firman Tuhan. Kita bisa mengerti hal itu, mengerti mendalami firman Tuhan. Yang kedua tadi bilang firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Supaya kita tahu apa rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Terus firman Tuhan jangan jadi beban. Jangan jadi paksaan. Pak Gembala bilang, kita baca firman Tuhan sungguh-sungguh ya. Kita ada mungkin dari GB Palem ada setiap hari di WA firman Tuhan yang baca. Aduh Pak Gem bikin repot aja ya. Ini udah tiap hari kerjaan repot, lembur terus suruh baca firman Tuhan. Jangan jadi paksaan. Tadi saya bilang kan firman Tuhan ini surat cinta, manual book. Kalau contoh yang baru berpacaran atau baru ketemu pasangan hidup. Pasti waktu pasangan hidupnya pacarnya WA itu tuh waduh itu kayak harus dibuka langsung. Saya yakin ada apapun pasti buka dulu. Apa ya pasangan saya ngomongnya? Begitu juga firman Tuhan. Surat cinta Tuhan yang tiap hari harus kita baca. Baca apa ya hari ini ya? Firman Tuhan ngomong apa ya? Firman Tuhan ngomong apa ya? Mungkin hari ini tidak dipakai di hari itu. Tapi waktu hari berikutnya kita akan tiba-tiba ingat. Oh iya ya firman yang minggu lalu gue baca jawaban doa buat hari ini. Baca firman Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus. Kalau tadi saya ikut penyembahan di tempat ini, ya saya tahu semua dilaut Roh Kudus. Tapi buat teman-teman yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, minta baptisan Roh Kudus. Kenapa penting? Roma 8 ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama ya. Roma 8 ayat 26 sampai 27. 3, 2, 1. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sangat penting kita libatkan Roh Kudus supaya kita tahu rencana Tuhan. Roh itu membantu kita dalam kelemahan. Terkadang di waktu saya lagi down atau saya waktu bangun saya rasa hari ini kok something ya, ada yang gak enak, kayak gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita. Apa yang saya lakukan pertama kali biasa saya berbahasa roh. Berbahasa roh. Karena firman Tuhan berkata, Roh membantu kita dalam kelemahan. Roh menguatkan kita waktu kita down. Waktu kita sakit kadang-kadang, kita mau nyembah Tuhan kadang-kadang, aduh nyembah Tuhan gimana ya. Tapi kan lihat, mendengar keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Berbahasa roh dengan kuat. Hari-hari ini libatkan Roh Kudus. Kita mungkin doanya kayak gimana ya? Doa ini gimana ya? Bahasa roh. Karena bahasa roh membuat kita kuat di dalam Tuhan. Bahasa roh membantu kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Libatkan Roh Kudus. Yang keempat, gembala cell leader. Ini bicara gini, banyak berkomunikasi gembala cell leader ini dalam arti gini. Kita harus memiliki gembala atau pemimpin rohani. Mungkin kita di tempat ini punya gembala Pak Immanuel. Tapi gini, kita sebagai orang Kristen gak hanya cukup seminggu sekali di gereja. Gak hanya cukup, ya udah ketemu Pak Immanuel seminggu sekali, ketemu Pak Kevin, ketemu Pak Wisnu seminggu sekali. Tidak cukup. Kita butuh namanya komunitas kecil. Karena kalau cuma seminggu sekali, itu tuh terbatas. Mungkin Pak Immanuel selain ini begitu banyak orang,
Ya waktu mau nanya, aduh Pak Immanuel udah sibuk. Mau tanya Pak Wisnu lagi nggak ada. Mau tanya Pak Kevin gak sibuk. Tapi kita perlu namanya cool, komunitas kecil. Tujuannya apa? Supaya kita gembala cool, gembala pemimpin rohani kita bisa mengarahkan kita. Panggilan kamu tuh sebetulnya kamu tuh pemerhati loh. Dari hal kecil loh, di cool. Kok tiba-tiba sih pikirin, Pak Kevin coba perhatiin si ini nih. Kayaknya dia tiap kali datang kok kayaknya agak susah ya. Kayak ini. Jadi gembalaku akan melihat, oh ini punya talentanya dia memperhatikan. Mulai bisa diarahkan. Dan di cool itu bukan hanya untuk mengarahkan, tapi juga menegur. Gembala itu kan juga pegang tongkat kan. Waktu dombanya mulai melenceng, dia pakai tongkatnya, balik. Gembala cool waktu lihat jemaatnya mulai melakukan kesalahan, ada teguran. Teguran gunanya apa? Yang melenceng balik ke jalan yang benar. Jadi jangan berkata, gue cukup seminggu sekali di gereja. Cukup seminggu sekali. Aduh, nanti datang ke cool. Apa yang gue curhat, apa yang gue share, tiba-tiba bocor kemana-mana. Enggak. Cool itu komunitas kecil. Sekarang saya boleh minta bantuan 4 orang. 3 aja deh. Siapa ya? Pak, ini deh Bapak ini yang pegang handphone siapa? Pak, boleh Pak? Pak Budi ya? Silakan Pak Kevin juga. Yang paling muda di sini siapa ya? Paling muda. Ayo. Paling muda siapa Pak Kevin bisa bantu? Paling muda ada nggak? Siapa? Ya boleh, maju aja nggak apa-apa paling muda. Sam. Oh yang megang multimedia ya? Ya maju. Jadi yang senior, dewasa muda. Ke kiri dikit nggak apa-apa? Kiri dikit. Ya. Bentuk lingkaran gitu ya, oke. Di dalam cool, kita lihat, saya nggak ngomong tua ya, senior, dewasa muda. Dalam cool, mungkin kita kan habis cool biasa kita saling mendoakan kan. Samuel doain Kevin doain Pak Budi doain Samuel. Waktu berdoa, mungkin Samuel doain Pak Kevin hal yang umum, hal yang biasa, yang Samuel cuma tahu, oh doa ini ya buat kesehatan Pak Kevin, bisnis Pak Kevin, keluarga Pak Kevin, itu aja. Mungkin kita yang sekalian melihat ini doa yang biasa. Tapi apa yang Pak Kevin dengar, doa itu seperti, oh ya terima kasih ya, emang saya lagi tunggu jawaban Tuhan. Mungkin ada kata-kata yang klik, oh buat bisnis biar Tuhan kirimkan supplier yang terbaik. Mungkin Pak Kevin cuma, oh iya kan kemarin saya doa untuk supplier. Ada klik, mungkin kayak si Samuel pun juga doa-doa yang dia mengerti aja. Begitu juga Pak Kevin doain buat Pak Budi. Pak Budi berikan kesehatan, umur panjang buat Pak Budi. Terus Tuhan beri kekuatan, melangkah sampai pada Tuhan menjemput kedua kalinya, tetap punya iman. Pak Budi, dengar itu Pak Kevin mungkin doa hal-hal basic, doain Pak Budi. Hal-hal yang biasa umum. Tapi Pak Budi, oh iya hari ini gue harus tetap beriman. Gue lagi down tapi harus kuat. Terima kasih buat Pak Kevin yang doain. Pak Budi doain anak muda, mungkin dia punya anak, dia tahu oh doain anaknya seperti ini. Hal yang umum. Mungkin ya ini dalam cool kita nggak nanya satu sama lain ya, tapi kita doain aja secara umum. Tapi waktu Pak Budi doain Samuel bilang, oh iya ya kemarin nilai ujian saya agak kurang baik, saya harus perbaiki. Karena waktu ujian saya baik, saya jadi berkat buat teman-teman saya, karena teman-teman saya tahu saya itu pelayanan. Ada saling support, mungkin kita kelihatannya cuma doa biasa. Tapi doa itu, waktu kita dalam komunitas kecil, kayak Samuel doain buat Pak Kevin doain buat Pak Budi doain buat Samuel. Itu seperti ada saling support, saling tolong menolong. Ada kasih Tuhan yang mempersatukan mereka. Jadi cool itu jangan melihat, nanti datang cool, Pak Budi sharing apa, nanti dikasih tahu yang lain. No. Cool itu untuk support satu sama lain, tolong menolong satu sama lain. Mungkin Samuel ada kesulitan apa ngomong, Pak Kevin doain saya, besok saya ada ujian yang cukup menegangkan.
dosennya killer, wah gimana ya. Jadi ada saling support satu sama lain. Jadi jangan anggap doa yang umum, kita lihatnya umum lah, semua orang lihat umum. Tapi bagaimana doa itu powerful untuk masing-masing pribadi yang kita doakan. Itu ya, Tuhan Yesus berkati, thank you. Jangan duduk. Jadi hidup berkomunitas. Hidup berkomunitas. Di tempat ini yang belum join di Cool, yang belum terserap dalam komunitas kecil. Saya happy lihat yang cuma beberapa orang di tempat ini, maksudnya masih kecil. Mulai join. Dan saya percaya gue pasti tinggal deket-deket sini. Join di Cool, di kelompok sel. Karena gini, kita gak pernah tahu. Oh ya, saya cerita dikit deh yang kemarin COVID. Tahu ya, gereja tutup, gak bisa beribadah kumpul rame-rame. Jadi waktu itu, waduh saya bilang ini gimana ya, nggak ketemu teman-teman, nggak datang gereja. Wah gimana nih? Akhirnya puji Tuhan saya punya Cool. Saya ketemu setiap minggu saya pasti Zoom. Waktu itu Zoom masih pakai Zoom. Ketemu online setiap minggu, kita pasti ada yang saya menguatkan. Pasti ada yang kesaksian, aduh saya di rumah ya, biasa di rumah sepi. Tiba-tiba anak semua sekolah online. Rebutan laptop, rebutan handphone, nanti habis lagi break berantem dulu, baru suruh Zoom sekolah lagi. Ampun, kayak susah banget. Mereka kesaksian, ya kita doain. Dan kesaksian itu pun pasti banyak yang alami. Kebetulan Cool saya beberapa keluarga-keluarga muda. Iya loh, anak saya juga, aduh ampun ya, suruh Zoom, suruh sekolah Zoom ya. Gurunya ngomong apa, dia di sini ada, jadi ada laptop, ada handphone. Aduh ini gimana ya, Tuhan tolong supaya ini cepat selesai COVID-nya. Kan COVID 3 tahun. Selama 3 tahun kita tiap hari boleh curhat, boleh ngomong, dan kita saling mendoakan. Saya bilang puji Tuhan waktu itu saya punya Cool. Saya bisa ngomong, bisa ngobrol, bisa saling support satu sama lain. Dan kehidupan saya mulai pelayanan 99. Saya juga banyak diubahkan lewat Cool. Dulu namanya FA, kalau kita tahu semuanya namanya FA, Family Altar. Waktu pertama kali saya ditunjuk untuk bagikan sharing firman Tuhan. Jadi background saya orang yang minder. Ya mungkin kalau yang pernah kenal saya waktu saya bertobat pertama kali. 3 bulan lalu saya sempat diundang di Karawaci. Itu kebetulan temen sekolah saya itu temen SMP. Jadi saya bilang kalau ingat saya zaman SMP dulu, saya tuh kalau ketemu orang nih nggak akan eye contact. Kalau ngomong ketemu ya, apa kabar? Saya kan gini, ya, oh ya gimana ya, oke. Oh iya, oh pelajaran, oke iya, oke. Besok kita ketemu di sini ya, kita mau ini. Saya nggak pernah eye contact, kenapa? Karena saya minder. Karena saya tuh takut banget ngomong seperti ini. Takut banget ketemu banyak orang. Takut banget untuk bicara depan umum. Tapi waktu di FA saya suruh sharing firman. Waduh saya bilang mateng Tuhan. Ini gimana? Padahal ya kalau dulu di FA itu kalau ingat semua udah ada tulisannya. Bacanya ini, renungannya ini, tanya jawabnya ini udah ada. Itu tinggal dibaca, itu pun saya dibilang Tuhan tolong saya. Itu seminggu itu ya. Yang saya lakukan adalah saya cari cermin, saya ngomong, saya baca itu saya ngomong, ya baca ngomong, baca terus baca sampai saya akhirnya mulai pede. Itu pun setengah mati saya bilang ini gimana ya. Waktu FA berjalan, aduh ini kok bisa pujiannya lamaan, aduh doa sebelum firman lamaan, biar saya firmannya sebentar aja. Amin, silakan Joni yang sampaikan firman. Aduh, itu pun sama mati. Tapi di FA itu saya dibentuk. Dari FA itu saya mulai yang namanya awal setiap kali suruh baca sharing firman, saya lihat cermin terus perkatakan ya baca firman Tuhan, shalom saudara gini. Itu dari shalom aja saya harus ngomong, saya takut banget. Tapi saya mulai setia, disuruh bagikan firman Tuhan. Iya, kesaksian oke. Kan dulu kalau ditanya kan dalam kul sekarang kan soal gini, siapa yang mau kesaksian? Mendingkan cipta semua. Siapa yang doa ini? Pada doa loh. Itu tuh begitu bilang kesaksian,
Pasti gini, kesaksian itu nggak usah sesuatu yang hebat. Di Cool itu kesaksian tuh nggak usah harus kemarin saya saksikan ya, saya kemarin jatuh dari motor, nggak kenapa-napa, nggak usah. Saya bilang gini, kita kalau mau kesaksian tiap hari itu ada. Hari ini siapa yang bangun pagi bernafas? Semua kan di sini kan, karena masih jalan sampai sini. Pernah nggak ke ruang ICU yang mereka harus pakai ventilator, mereka harus bayar oksigen yang mereka hirup setiap detik. Kita yang bangun pagi, nafas dengan biasa, kita bisa datang bergereja, memuji Tuhan. Itu udah kesaksian. Itu udah kesaksian paling luar biasa. Karena kita masih hidup, Tuhan masih percayain kita untuk mulai satu hari yang baru. Jadi jangan perlu, kesaksian ya di Cool, kesaksian ya. Aduh kesaksian apa ya? Aduh gak ada ini, aduh gak ada nih, gak ada. No. Contoh kita mau nyebrang jalan, tiba-tiba ada yang nyerempet, tiba-tiba motornya tiba-tiba gak jadi tabrak. Itu udah kesaksian. Saya kadang-kadang di Cool, saya saksikan hal-hal yang ya mungkin ada hal yang biasa, ada hal yang spektakuler. Ada, tapi saksikan. Kenapa? Karena waktu kita menyaksikan kebaikan Tuhan, kita tuh lagi memberitahukan Tuhan tuh sayang sama kita loh. Dan kesaksian kita bukan hanya buat kita doang. Tadi yang saya bilang ada Pak Kevin, Pak Budi, Pak Samuel. Bukan hanya buat Pak Kevin sendiri. Mungkin waktu Pak Kevin bilang, iya Tuhan aku berdoa Soulfire, minggu depannya dia kesaksian. Iya loh, apa yang Pak Samuel doakan, Tuhan kirim Soulfire. Pak Budi yang tiba-tiba satu saat keinget, iya ya kemarin gue harus cari supplier. Oh iya, host doa seperti Samuel. Doa sama Tuhan. Karena Pak Kevin dijawab Tuhan. Pak Budi ingat hal itu. Oh iya, gue harus doa seperti Pak Samuel doain. Jadi kesaksian itu bukan hanya buat kita, tapi buat sekitar kita. Waktu kesaksian itu di Cool, mungkin di mimbar ini, ada orang yang alami hal yang sama. Oh iya ya, pekerjaan doa sama Tuhan. Jangan hanya terbatas ngeluh doang. Aduh gue di PHK nih. Aduh kerjaan susah banget cari kerja. Udah kasih CV mungkin banyak. Gak pernah dapat. Tapi mungkin Anda pernah saksikan. Waktu Tuhan indah pada waktunya. Oh iya ya, tunggu. Tunggu waktu Tuhan. Sabar Tuhan, mengucap syukur. Oh ya CV saya udah kirim ratusan, belum terima. Terima kasih Tuhan. Kita gak pernah tahu kan. Pernah lihat gambar ilustrasi kan? Saya gak tampilin PowerPoint. Ilustrasi yang orang lagi tambang, gali, tiba-tiba tinggal dikit lagi itu berlian. Kalau pernah lihat ilustrasi itu, jadi dia lagi gali, tiba-tiba tinggal dikit lagi dia balik arah. Nggak deh, gue udah gali terlalu jauh, nggak ada emasnya, nggak ada berliannya, udah capek balik. Dia nggak pernah tahu, tinggal dikit lagi. Coba dia satu hari lagi sungguh-sungguh menggali, satu hari dia tunggu jawaban Tuhan, tinggal tipis. Itu tambangnya ada emas, ada berlian. Nah kesaksian-kesaksian seperti itu ada di Cool. Itu mungkin kita bisa lihat di YouTube, tapi itulah manfaat Cool, komunitas yang kecil. Saya menghimbau, ayo join Cool, jangan pernah takut. Saya lihat Pak Immanuel, Pak Kevin, Pak Wisnu, punya hati yang terbuka kok untuk membuat Cool. 4 hal di atas, yang pertama bergaul kali sama Tuhan. Yang kedua baca firman Tuhan. Ketiga libatkan Roh Kudus. Keempat gembala, cell leader, miliki komunitas. 4 hal ini dari beberapa hal untuk kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa kalau bulan ini GB Palem punya visi, tema, hidup dalam rencana kehendak Tuhan. Biar setiap jemaat tempat ini pun tahu rencana Tuhan apa dalam hidup kita. Dan boleh berjalan bersama Tuhan. Yang firman Tuhan katakan, yang pasti gini. Waktu kita tanya Tuhan, rencana Tuhan apa buat hidup saya? Yang pasti gini, kita uji gini. Rencana Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Yang kedua, rencana Tuhan pasti yang terbaik. Jadi kalau datangnya ke kita mungkin merasa, kok sakit ya? Kita lihat tuh, sampai ditinggalin semuanya. Tapi dia tahu kan rencana Tuhan di akhir. Tuhan gak pernah ingkar janji. Dia tetap mengucap syukur, dia tetap percaya rencana Tuhan terbaik dalam hidupnya.
Terus yang kedua, rencana Tuhan mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Kalau kita ada hari ini, tadi Pastor Roda sampaikan, kalau kita ada sampai hari ini, Tuhan masih punya tanggung jawab. Kita masih punya beberapa waktu di depan untuk terus melayani Tuhan, punya menggenapi rencana Tuhan. Kalau Gembala Paniko yang besarnya tahun 2033, everyone, Tuhan mau pakai kita semua loh. Jadi kalau kita bilang rencana Tuhan apa sih buat saya? Sebetulnya paling simple adalah apa? Bagikan kabar baik dimanapun kita berada. Pergi kemana, lagi belanja ke pasar. Wah ini Ci kayaknya belum kenal Tuhan nih. Ci apa kabar Ci? Wah hari ini gimana Ci? Waktu Ci jawab, aduh hari dagangan sepi. Oh jangan Ci. Ci coba berubah Ci, ngomongnya gini. Hari ini dagangan rame gini-gini. Coba berubah Ci. Besok kan datang lagi kan namanya ke pasar gak mungkin sebulan sekali doang. Gak mungkin, pasti berkali-kali. Waktu ngomong lagi, Ci gimana kabarnya Ci? Iya masih sepi. Ci udah lakuin belum yang saya ngomong Ci? Ngomong dagangan hari rame. Oh iya ya lupa, lakuinnya Ci ya. Minggu depan datang lagi. Ci gimana Ci? Oh iya lu, pasti ada kesaksian. Karena gini, perkataan kita tuh punya kuasa. Jadi hal yang paling simpel kita berencana Tuhan tuh apa sih buat hidup saya? Paling simpel adalah beritakan kabar baik. Beritakan kabar baik, kesaksian hidup kita. Beritakan kabar baik. Saya undang semua pemusik. Memberitakan kabar baik, menggenapi rencana Tuhan sampai pada akhir zaman. Saya berdoa GB Jemaat Palem tempat ini jadi mempelai Kristus tidak bercela dan waktu Tuhan datang kedua kalinya kita semua dijemput kawan permai. Amin. Saya undang bangkit berdiri. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan punya
sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di tempat ini Tuhan. Hamba berdoa, biar tempat ini Tuhan jadi tempat kesukaan-Mu Tuhan. Tempat yang mengenapi setiap janji-Mu Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin. Beracaralah Tuhan. Beracaralah Tuhan BGB Home Malam Galaksi Tuhan. Hamba selesai tapi Kau tidak pernah selesai Tuhan. Orabaya Candara labaya 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 laba. Orabaya Sikara labaya labaya laba. Orabaya Sikara labaya 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 laba. Orabala bala 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 bala. Orabala bala 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 bala. Orabala bala 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 bala. Orabala bala 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 bala. Terjadilah sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Rancangan-Mu penuh dengan damai sejahtera turun di setiap kami. Rancangan-Mu penuh dengan masa depan yang penuh harapan. Dan rencana-Mu terbaik buat setiap kami tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hamba selesai. Tapi Roh Kudus Kau tidak pernah selesai. Kami mau libatkan Engkau dalam setiap langkah kami. Kami mau libatkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, mungkin hari ini yang kami ada datang dengan tidak baik Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang besar. Dan rencana-Mu, rancangan-Mu, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau hari ini kami punya masalah, kami punya Tuhan yang besar. Setiap permasalahan kami Kau telah angkat. Yang sakit Kau telah sembuhkan dalam nama Yesus. Kami akan terus perkatakan karena mulut kami punya kuasa. Yang kami percaya Tuhan, firman-Mu hari ini jatuh di tanah yang subur. Dan firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya yang Kau baik. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Kalau juga Tuhan Engkau telah mengutus hamba-Mu Pastor Liu Joni Tuhan, yang telah memberikan isi hati Tuhan. Engkau yang memberkati beliau berlimpah-limpah dalam kegiatan pelayanannya, keluarganya, usahanya, bisnisnya. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan agar firman-Mu juga yang telah disampaikan itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di gereja kami ini. Makasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Juga Tuhan Yesus untuk kami berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo bersama dengan keluarganya. Engkau memberkati bersama dengan wakil-wakilnya Tuhan. Juga kami berdoa untuk gembala kami CK4 Pastor William Kauntu beserta dengan keluarganya. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, visi misimu kepada pastor kami ini Tuhan. Agar kami semua cabang-cabang yang ada di CK4 juga Engkau visi misimu boleh turun melalui hamba-Mu ini. Berkati semua cabang yang ada di CK4 juga Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, juga kami bawa gembala kami Pak Immanuel beserta dengan Bu Helen dan keluarga sebagai Bapak Rohani di tempat kami ini, di gereja kami. Engkau yang memberkati beliau, kekuatan, kesehatan selalu, dan dimanapun beliau berada Tuhan, Engkau melindungi, menjagai, menyertai. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati. Juga Tuhan kami untuk berdoa untuk Pak Wisnu sebagai wakil gembala beserta dengan keluarganya. Engkau memberkati selalu Tuhan. Juga untuk semua tim KOR beserta dengan keluarga kami masing-masing juga Tuhan memberkati, urapi kami dengan kekuatan, kesehatan dan panjang umur. Makasih Tuhan, kami bawa bangsa negara kami Indonesia, damailah Indonesiaku. Kami berdoa untuk para pemimpin di bangsa kami, presiden, wakil presiden,
menteri dan semua jajaran-jajaran ke pemerintahan Tuhan, dari yang tertinggi sampai terendah. Engkau berkati mereka, berikan roh takut akan Tuhan dalam mereka memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk penuaian jiwa yang luar biasa Tuhan di akhir zaman ini, yang dapat menjangkau setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak muda, baik tua maupun muda Tuhan. Biar mereka semua boleh berjumpa Tuhan Yesus secara otentik sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan Tuhan, kami berdoa untuk pemilik ruko ini. Tuhan, terima kasih, kiranya Tuhan kasih-Mu memberkati pemilik ruko ini, berlimpah-limpah kekuatan kesehatan selalu. Juga Tuhan, kami berdoa untuk semua lingkungan di Ruko Palem Galaksi ini Tuhan. Lingkungan gereja kami RW 17 Tuhan, Ruko 1000 ini Tuhan, biar kiranya kami boleh beribadah dengan baik dan aman Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan semuanya Tuhan, para pengurus RT RW-nya Tuhan, berikan keamanan, kerukunan dan damai sejahtera selalu. Makasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap para pelayan-Mu Tuhan yang telah ambil bagian pada hari ini Tuhan, untuk imam musik Tuhan, untuk guru sekolah minggu asar, multimedia, pendoa, juga persembahan dan semuanya Tuhan yang kami sudah melayani-Mu hari ini. Biar kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati setiap kami. Makasih Tuhan, makasih kami serahkan setiap jemaat-Mu Tuhan, mereka yang sudah hadir hari ini melalui onsite maupun online. Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan setiap sakit mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, hiburkan mereka yang susah, bukakan jalan bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Biar kiranya nama Tuhan yang selalu dimuliakan. Kami siap menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Angkat kedua belah tangan kita. Kiranya berkat yang berkelimpahan daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Joni. Ibadah telah selesai, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.